Nah, jadi kita lanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu presentasi usulan penelitian. Pada saudara mahasiswi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Sekretaris selaku pembimbing 2/3, yaitu Bapak Ibu Surana SPH MSI. Ya, saya hormati pula kepada Bapak Ketua Penguji, sekaligus juga pembimbing satu saya, itu Bapak Ibu Timah juga SPD MSI, dan Bapak Penguji, itu Bapak Endeman Budi Sumber Enkom. Pada hari ini, Rabu 11 Oktober 2023, tepatnya di ruang 12 Amerika, saya akan menyampaikan hasil usulan penelitian saya yang berjudul Komunikasi Simbolik dalam Tradisi Memamukan di Desa Padangmulia, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Bandung. Langsung saja, yang pertama itu adalah latar belakang. Jadi saya sudah mengatakan beberapa poin penting mengenai tradisi memamukan. Komunikasi simbolik itu merupakan suatu proses penyampaian pesan melalui simbol-simbol, baik itu berupa simbol gerakan, benda ataupun warna. Komunikasi verbal dan verbal dan komunikasi sekunder juga merupakan bagian dari komunikasi simbolik. Menurut Ibu Ketua Semarang menyatakan bahwa tradisi memamukan ini, yang pertama itu sudah saya paparkan, diadakan setahun sekali. Beliau menyatakan bahwa tradisi ini dilaksanakan setiap 1 tahun sekali, tepat pada bulan Maret, yaitu Tilon Sasi Kesana, sehari sebelum hari raya Nyepi. Selanjutnya itu tidak adanya batasan umur dalam bermain. Ibu Ketua Semarang menyatakan bahwa tradisi ini tidak memiliki batasan umur, jadi siapapun bisa mengikuti, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa maupun orang yang sudah tua. Selain itu tidak adanya rasa emosional. Pada pemain ini diharapkan tidak ada rasa emosional, agar tidak terjadinya mengamuk yang sebenarnya. Selanjutnya tidak menggunakan mantra. Pada tradisi ini tidak menggunakan mantra, hanya saja menunggu setelah melaksanakan mengerupukan dan mengguru. Barulah tradisi dapat dilaksanakan. Yang terakhir itu interaksi simbolik dan makna. Pada tradisi memamukan ini dapat dikatakan interaksi simbolik karena di mana Ibu Ketua Semarang menyatakan tradisi memamukan itu merupakan perang api yang dimana pemain melawan api yang dibawakan, yaitu disebut dengan tapak atau daun kelapa kering yang diikat menyerupai sapu lidi. Yang dimana pemain ini memberikan simbol-simbol atau kode, dimana ketika beliau siap dalam masa peperangan, beliau akan menaikkan tangan, itu diartikan sebagai beliau siap dalam melaksanakan peperangan. Jadi pula komunikan atau lawannya juga merespon dengan menaikkan tangan, yang diartikan sebagai sama-sama siap dalam melaksanakan peperangan. Jadi hal itulah tradisi memamukan peneliti urgensi dari tradisi memamukan itu. Yang pertama itu memiliki perbedaan yang signifikan pada umumnya. Yang kedua itu Desa Padangmulia itu melaksanakan tradisi ini karena mengandung makna dan bersifat sakral. Dan yang ketiga itu tradisi ini wajib dilaksanakan karena warisan leluhur dari nenek moyang. Hal inilah peneliti tertarik untuk mengupas lebih dalam mengenai fenomena yang ada di Desa Padangmulia, Kecamatan dari Kabupaten Bandung. Lanjut itu ada rumusan masalah, ada 3 alasan mengapa tradisi ini dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Padangmulia. Yang kedua itu mengapa kasih simbolik dalam tradisi memamukan di Desa Padangmulia. Yang ketiga itu apa implikasi dari tradisi memamukan. Dan itu ada tujuan dan manfaat. Tujuan umum itu ada untuk mengetahui bagaimana proses komunikasi simbolik, dan tujuan khusus itu sesuai dengan rumusan masalah ada 3. Untuk mengetahui bagaimana tradisi memamukan dan mengetahui bagaimana komunikasi simbolik, dan untuk mengetahui apa implikasi dari tradisi memamukan. Selanjutnya ada manfaat. Di sini ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Selanjutnya itu bab 2 ada kajian pustaka. Pada kajian pustaka, di sini peneliti sudah memaparkan 5 kajian pustaka yang sudah dipilih, yang dimana ada berkaitan dengan tradisi memamukan. Dari kelima hal ini memiliki persamaan dan perbedaan dalam
kajian pustaka terkait dengan tradisi Mamukan, yang dimana sama-sama melaksanakan ritual perang api dan sama-sama memiliki tujuan yang dimana menetralisir hal yang bersifat negatif. Dan perbedaannya tentu itu pada berpacu lokasi yang berbeda dan berpacu pada objek, yang dimana pada kajian pustaka ini memiliki nama yang berbeda-beda seperti Sirausuro, Siap atau Napiop dan yang lainnya. Sedangkan tradisi ini disebut tradisi Mamukan. Dan kontribusi dalam kajian pustaka ini memberikan gambaran bahwa terkait dengan tradisi Mamukan, sehingga dapat memberikan dasar untuk mengkaji tradisi Mamukan. Saya ada konsep ada dua, yaitu komunikasi simbolik dan tradisi Mamukan. Dalam konsep komunikasi simbolik, yaitu komunikator merupakan seorang yang berhak mengirim suatu pesan, sedangkan komunikan merupakan seorang yang berhak menerima suatu pesan. Komunikasi kata lainnya yaitu communication atau communication yang berarti sama. Di sini juga memiliki kata yang mirip dengan komunikasi, yaitu community atau komunitas, yang diartikan kesamaan atau kebersamaan. Jadi ketika komunitas itu di mana seorang yang berkumpul dan memiliki tujuan tertentu, di mana memberikan perspektif yang berbeda, namun komunikasi ini berperan untuk menyampaikan apa yang ada dalam perspektif kita. Jadi itu sangat berkaitan antara komunikasi dan community. Selanjutnya ada tradisi Mamukan. Tradisi Mamukan menurut Gusti Semarang menyatakan tradisi ini mengamukan, berasal dari kata amuk yang dimana mengamuk. Namun di sini dikatakan dengan mengamukan berarti tidak mengamuk yang sebenarnya. Namun di sini justru berpacu pada berusaha untuk memadamkan api pada saat permainan berlangsung. Jadi seolah seperti terlihat mengamuk. Itulah yang disebut dengan tradisi mengamukan. Mengamukan ini juga disebut perang api karena disebut dengan perang api. Adapun bahan dari tradisi Mamukan ini mulai dari tapak yang terbuat dari yang diambil dari daun kelapa kering, lalu diikat menyerupai satu lidi. Itulah disebut dengan tapak untuk senjata pada saat tradisi Mamukan. Selain itu juga alat untuk mengiringi jalannya tradisi, yaitu menggunakan ketungan atau istilah Bali disebut dengan ngoncang, alat yang untuk ngoncang. Itu berfungsi untuk mengiringi jalannya suatu tradisi. Tradisi Mamukan ini disebut komunikasi simbolik karena di mana pada saat permainan berlangsung itu beliau sebelum memulai akan memberikan kode bahwa dia akan siap melaksanakan peperangan dengan cara menaikkan senjatanya di atas kepala. Begitu juga lawannya akan merespon, memaknai dan memberikan respon atau feedback atau umpan balik kepada lawannya sehingga sama-sama siap dalam masalah peperangan. Selanjutnya ada teori. Di sini peneliti memaparkan 3 teori. Yang pertama ada teori religi, literasi simbolik, dan resepsi. Izin waktunya lebih 3 menit ya. Oh ya. Langsung saja ke yang terakhir, ada metode penelitian. Di sini ada jenis dan pendekatan penelitian. Peneliti menggunakan jenis kualitatif dan pendekatan penelitian menggunakan deskriptif. Selanjutnya ada lokasi-lokasi itu bertempat di desa Kedang Video, dan waktu penelitian dilaksanakan selama 3 bulan setelah menerima surat izin. Selanjutnya itu jenis dan sumber data. Jenis ada 2, data kualitatif dan kualitatif. Di sini peneliti menggunakan jenis kualitatif. Dan sumber data itu ada sumber data primer dan sekunder. Nah ini ada ada objek dan subjek penelitian. Pada objek itu berbentuk pada komunikasi simbolik, tradisi Mamukan, serta subjek penelitian itu berpacu pada pemain dan penonton di desa Kedang Bibir. Dan selanjutnya ada teknik penentuan informan. Di sini menurut Sugiono menyampaikan bahwa ada 2 teknik yaitu proposit dan snowball. Dan di sini peneliti menggunakan kedua-duanya untuk mendapatkan hasil yang lebih kaya. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data
menggunakan observasi, wawancara, studi perpustakaan, dan studi dokumen. Yang terakhir itu metode analisis data menggunakan menurut Miles Huberman, yaitu mereduksi data, setelah itu penyajian data dan menarik kesimpulan setelah itu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dapat banyak salah kata, saya mohon maaf dan saya kembalikan kepada. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Ayu ya atas presentasi usulan penelitiannya dari pas waktunya 11.18 ke 11.